Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan jangan lupa untuk tetap selalu patuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Anak-anakku, sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ta'awud basmalah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Baiklah anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama mengenai iman pada qada dan qadar, yang meliputi 1. Makna qada dan qadar, 2. Dalil tentang qada dan qadar, 3. Macam-macam takdir. Anak-anakku, coba perhatikan gambar berikut ini. Manusia tidak dapat memastikan waktu kelahiran seorang anak. Seorang ibu juga tidak dapat memastikan kapan ia hamil dan melahirkan. Kenyataan tersebut menjadi bukti bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan ketetapan dari Allah. Segala sesuatu terjadi sesuai qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kamu apa makna qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala? Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bersama mengenai iman pada qada dan qadar. Kamu akan mempelajari makna serta dalil qada dan qadar. Kamu juga akan mempelajari perilaku beriman pada qada dan qadar. Oleh karena itu, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Beriman pada qada dan qadar. Qada dan qadar merupakan salah satu rukun iman yang menjadi pondasi kehidupan seorang muslim. Apa yang dimaksud dengan beriman pada qada dan qadar? Nah, anak-anakku, mari kita temukan bersama jawabannya melalui pembahasan dalam video berikut ini. Makna qada dan qadar. Iman pada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Kata iman berasal dari bahasa Arab amana yu'minu imanan, yang artinya percaya. Iman secara istilah yaitu mempercayai dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mewujudkan dengan perbuatan. Adapun qada secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu al-qada, artinya hukum, kepastian, ketetapan, perintah, dan kehendak. Qadar secara bahasa artinya kepastian, peraturan, dan ukuran. Qada secara istilah yaitu ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang terjadi sejak zaman azali. Qadar secara istilah berarti perwujudan terhadap ketetapan akan segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Iman pada qada dan qadar berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kehendak, ketetapan, keputusan atas semua makhluknya, termasuk segala sesuatu yang meliputi semua kejadian yang menimpa makhluk. Tentu saja anak-anakku, kejadian itu bisa berupa hal baik atau hal buruk, hidup atau mati, kemunculan atau kemusnahan, semua menjadi bukti dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil tentang qada dan qadar. Beriman pada qada dan qadar merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditaati oleh setiap umat Islam. Macam dalil ada dua. Yang pertama yaitu dalil naqli, adalah dasar yang berasal dari ayat Al-Quran maupun hadis. Dalil naqli tentang qada dan qadar diantaranya di Quran surat Al-A'la, surat ke-87 ayat 3. Kemudian terdapat pada surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 8. Selain itu terdapat juga dalil qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dijelaskan pada surah Al-Qamar surat ke-54 ayat 49 sebagai berikut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan bahwa qada dan qadar merupakan ketentuan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan tersebut sesuai dengan makna hadis berikut ini. Kemudian dalil akli tentang qada dan qadar. Dalil akli merupakan dasar yang berasal dari akal manusia. Beberapa dalil akli tentang qada dan qadar yaitu sebagai berikut.
Satu dalil dari diri sendiri. Perhatikan ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada dirimu. Kamu terlahir sebagai anak dari kedua orang tuamu. Kamu memiliki ciri fisik tubuh yang berbeda dengan orang lain. Misalnya, kamu berambut lurus, berkulit coklat, dan berhidung mancung. Apakah kamu yang memilih semua itu? Semua itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menetapkan segala sesuatu bagi makhluknya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan segala sesuatu dengan ukuran. Oleh karena itu, setiap manusia hendaknya beriman pada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, anak-anakku, dalil dari alam semesta, alam sekitar kita. Perhatikan gambar berikut ini. Manusia tinggal di bumi. Bumi merupakan salah satu planet di tata surya. Ada banyak planet di alam semesta. Pernahkah kamu berpikir, mengapa bumi tidak pernah bertabrakan dengan planet lain? Keteraturan dalam alam semesta merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan. Oleh karena itu, setiap manusia hendaknya beriman pada qada dan qadar. Sekarang perhatikan tumbuhan dan hewan di sekitarmu. Tumbuhan dan hewan tumbuh menjadi besar kemudian mati. Apakah kematian tersebut merupakan kehendak dari tumbuhan dan hewan? Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan kematian tumbuhan dan hewan. Selanjutnya, anak-anakku, mengenai macam-macam takdir. Qada dan qadar dalam keseharian disebut juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir dibagi menjadi dua, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq merupakan takdir yang berhubungan dengan usaha manusia. Maksudnya, takdir mu'allaq masih dapat diubah dengan usaha manusia itu sendiri. Contoh, kesehatan manusia, rezeki, dan kecerdasan. Penjelasan tentang takdir mu'allaq tercantum pada surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 11 sebagai berikut. Lalu takdir mubram merupakan takdir yang berhubungan dengan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Maksudnya, manusia tidak dapat mengubah dengan upaya apapun. Contoh takdir mubram yaitu kematian, jenis kelamin, dan waktu datangnya kiamat. Penjelasan tentang takdir mubram yaitu sebagai berikut. Dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 34. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah anak-anakku untuk pembelajaran hari ini mengenai iman pada qada dan qadar yang meliputi pengertian iman pada qada dan qadar, kemudian macam-macam takdir dan dalil iman pada qada dan qadar. Pada pertemuan berikutnya kita akan belajar bersama mengenai perilaku dan hikmah beriman pada qada dan qadar. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebagai refleksi pembelajaran untuk hari ini, silakan kerjakan latihan soal berikut atau kunjungi Google Classroom kalian. Terima kasih, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.